ya. Oke. Oke. Nah, ya. Nah, tadi kali ini kita akan bicara tentang data atribut ya. Kita sekarang akan bicara tentang datanya adalah data atribut ya. Nah, data atribut itu ya sifatnya kategorikal di sini ya. Sifatnya kategorikal. Artinya apa? Artinya hasil pengukurannya bukan berupa angka yang bisa ukur secara kontinu, melainkan berupa kategori ya. Misalnya sebuah produk itu bisa kita nyatakan baik atau buruk gitu ya, baik atau rusak, ya atau tidak, diterima atau tidak diterima gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini pengukuran kita yang sekarang itu bukan seberapa besar atau bukan seberapa panjang, tapi menghitung berapa banyak produk yang cacat ya, berapa banyak produk yang cacat ya, atau berapa banyak yang tidak sesuai dengan standarnya. Nah, biasanya dalam data atribut ya, dalam data atribut itu kita melakukan perhitungan, tapi bukan pengukuran. Kalau yang tadi kan pengukuran ya 11,3, 11,4 gitu ya. Nah, kalau di data atribut ini kita menghitung jumlah produk yang cacat dalam satu sampel atau menghitung jumlah cacat yang terjadi pada sekumpulan unit. Nah, untuk memantau proses ini kita menggunakan dua jenis chart utama. Yang pertama adalah P-chart atau percent chart ya, percent defective. Nah, di sini proportion chart ya atau percent defective chart ini digunakan ketika kita ingin melihat persentase produk cacat dalam setiap sampelnya. Nah, misalnya dari 100 unit yang diproduksi, ada berapa persen yang rusak. Nah, dengan P-chart ini, kita bisa tahu apakah proporsi produk rusak itu masih dalam batas kendali atau sudah menyimpang dari proses normalnya. Nah, yang kedua adalah C-chart ya. C-chart digunakan ketika kita ingin memantau jumlah cacat. Count ya, C itu count kan, menghitung count chart ya, bukan proporsinya. Kalau yang P ini kan tadi proporsinya berapa persen, kalau C itu berapa jumlahnya gitu ya, apakah 1, 2, atau 5, dan kita ingin tahu apakah jumlah cacat itu masih wajar dalam proses produksi kita. Nah, jadi perbedaannya itu sederhana. Kalau P-chart itu digunakan untuk memantau presentasi, ya, P-chart memantau jumlah presentasi. Tulis saja di sini ya. Memantau jumlah presentasi, ya, persentase, kan ya, persentase. Kalau C-chart digunakan untuk memantau jumlah cacat dalam satu unit atau dalam suatu area pemeriksaan. Nah, dengan kedua grafik ini nantinya kan pasti kita akan bikin grafik ya. Kita bisa mengendalikan proses produksi berbasis kategori, bukan hanya data ukur. Intinya, meskipun kita tidak punya ukuran dalam bentuk angka yang kontinu, tapi bisa mengontrol kualitas proses melalui perhitungan jumlah atau persentase produk yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya di sini adalah control limit untuk P-chart ya. Nah, P-chart ini tadi kan kita gunakan P-chart kita gunakan untuk memantau proporsi cacat atau kesalahan dalam suatu proses produksi. Misalnya, contohnya misalnya gini, kita ambil sampel dari hasil produksi setiap hari dan hitung berapa persen yang rusak atau yang cacat. Nah, itulah berapa P-chartnya itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi statistik, data cacat ini mengikuti distribusi binomial ya, mengikuti distribusi binomial karena hasilnya cuma dua kemungkinan, kan B 2 gitu ya. B itu 2, apakah cacat atau tidak cacat.
Nah, tapi karena kita biasanya mengambilnya banyak sampel, maka dengan bantuan teorema central limit teorema ini ya atau limit pusat, kita bisa memperkirakan distribusinya sebagai normal. Hal ini memudahkan kita untuk membuat nantinya batas kendali ini ya, seperti pada chart yang lainnya. Ya, didengar aja dulu lah ya, ini teorinya seperti itu ya. Nah, di sini rumusnya seperti biasa ya, UCL upper control limitnya itu adalah rata-rata proporsi ditambah Z ditambah sigma proporsinya gitu ya, jumlah standar deviasi sama standar deviasinya. Nah, artinya kita mulai dari nilai rata-rata proporsi cacat ini lalu ditambahkan atau dikurangkan beberapa kali dari standar deviasi untuk menentukan batas kendalinya. Nah, jadi misalnya kalau kita pakai Z-nya 3 ya kan, biasanya kalau tadi Z-nya 3 ya, kita juga biasanya Z-nya 3 ya, berarti kita menggunakan batas 3 sigma yang mencakup sekitar berapa? 99,7% dari distribusi normalnya. Sehingga nanti rumusnya itu ini ya, sigma P-nya itu bisa kalian baca lah ya, akar rata-rata P dikali 1 min rata-rata P dibagi jumlah sampelnya, atau di sini disebutnya jumlah observasi dari masing-masing sampel. Jadi intinya dengan P-chart ini kita bisa melihat apakah si proporsi cacat di proses kita masih dalam batas normal atau sudah mulai menyimpang. Kalau titik-titik hasil pengamatan melewati batas kendali atas atau bawah, itu sinyal bahwa proses mungkin sedang tidak stabil dan perlu diperiksa penyebabnya. Nah, sekarang kita lihat ini contoh penerapan P-chart untuk proses data entry ya. Misalnya kita punya 20 sampel ya. Sampel 1 sampai 10, kemudian ini sampel 11 sampai 20. Nah, dan setiap sampel terdiri dari 100 entry data ya, 100 entry data ini, 100 ya. 100 entry data. Nah, dari tiap sampel kita hitung berapa banyak kesalahan atau error yang terjadi. Nah, ya, lalu kita ubah menjadi proporsi cacatnya gitu ya. Proporsi cacat itu berapa persennya, yaitu jumlah kesalahan dibagi total dalam sampelnya. Nah, kan di tabel ini menunjukkan hasilnya ya, ini tuh udah jadi hasilnya. Contohnya untuk sampel pertama itu ada 6 kesalahan dari 100 data. Kan tadi ada 100 ya, N-nya 100, berarti 6 dari 100 itu kan berarti 0,06 gitu. Jadi fraksi cacatnya itu adalah 0,06. Nah, untuk sampel kedua ada 5. Sampel kedua itu ada 5, berarti 0,05 dan seterusnya. Kita lakukan hal yang sama sampai ke 20 gitu ya. Lalu kita jumlahkan semua kesalahan dari 20 sampel ini. 6 ditambah 5 ditambah 0 tambah 1 tambah 4 tambah 2 seterusnya gitu ya. Sampai tambah 3 tambah 0 tambah 4, ternyata dapat kita adalah 80 ya. Nah, totalnya itu adalah 80 kesalahan. Karena setiap sampel berisi 100 data, berarti total data yang kita periksa itu ada 2000 gitu ya. Kan 20, ini kan ada 20 sampel kan, 20 dikali 100 itu kan 2000 ya. Nah, maka kita bisa hitung rata-rata proporsi cacatnya atau P-bar-nya, yaitu 80 dibagi 2000. Maka hasilnya adalah 0,04 ya. Kita tulis di sini aja ya. Tadi mana? Nah, ya. Total kesalahan kan ada 80. Total kesalahan ada 80. Kemudian setiap sampelnya itu kan N-nya ada 100 ya. Tadi kan N-nya 100. Terus ada 20 sampel kan. Berarti
setiap sampelnya itu kan ada 100 data dan juga kita jumlahkan semuanya itu ada 20 sampel. Jadi sehingga di sini total data yang kita periksa, total data yang diperiksa itu adalah 100 dikali 20 sama dengan 2000. Nah, maka kita bisa hitung rata-rata proporsi cacatnya atau P-bar-nya ya. P-bar itu adalah 80 dibagi 2000 gitu ya. 80 dibagi 2000 itu berapa? 80 dibagi 2000 sama dengan 0,04 ya. 0,04 ya. 20 bagi 2000 itu kan 0,04. Nah, jadi secara umum ada 4% dari entry data yang mengandung kesalahan gitu ya. Ada sekitar 4% dari entry data kita yang mengandung kesalahan. Nah, setelah ini apalagi ya, kita perlu menghitung standar deviasi dari proporsi cacat ini supaya nanti bisa menentukan batas kendalinya. Oh nih di sini juga udah ada ya. Kan tadi number errornya itu ada 80 kan, ini ya 80 ya. Bisa nggak ini saya tarik? Oh nggak bisa ya. 80. Nah gini. Tuh ya. Ada 80 gitu ya teman-teman ya. Terus ini saya udah screen share kan. Ya udah screen share. 80 ya. Nah, jadi standar deviasinya itu adalah 0,04, yang 4% ini ya. Hasilnya akar 0,04 dikali 1 dikurangi 0,04. 1 ini adalah rumusnya ya. 100 itu tadi ada N-nya 100 kan. Nah, jadi 0,02. Sebenarnya ini tuh adalah 0,0196 tapi dibulatin ke atas jadi 0,02. Nah, tinggal menggunakan rumus yang sama. Rumusnya itu adalah 0,04 ditambah 3 kali 02. 3 itu Z-nya ya. Z itu pasti 3 gitu, kalau ini 3 sigma maksudnya gitu ya. Batasnya itu adalah 3 sigma. Jadi UCL-nya 0,10, LCL-nya adalah 0 gitu ya. Harusnya LCL-nya itu kalau nggak salah minus 0,002 ya, minus 0,002, tapi karena dia nggak boleh minus jadi dia dijadikan 0 gitu ya. Nah, proses ini bisa dikatakan stabil selama nilai proporsi cacat setiap sampel berada di antara 0,010 gitu ya. Jadi yang disebut stabil itu kan di dalam UCL dan di dalam LCL kan tadi ya. Di dalam upper limit dan di bawah upper limit dan di atas lower central limit, sorry ya. Nah, jadi gitu ya. Kalau di luar, kalau misalnya di atas 0,1 dan di bawah 0 gitu ya, maka ada indikasi proses data entry bermasalah dan perlu diperiksa lebih lanjut. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa mengontrol kualitas pekerjaan secara statistik, bukan sekadar berdasarkan perasaan. Nah, ini teman-teman ya. Sekarang kita lihat hasilnya, yaitu grafik P-chart untuk proses data entry. Huruf P ini kan tadi ya proportion gitu ya. Nah, di sumbu horizontal kita punya nomor sampel 1 sampai sampel 20 gitu ya. Sedangkan di sumbu vertikalnya itu adalah proporsi cacatnya teman-teman, atau fraction defektifnya gitu ya. Dari setiap sampel. Garis tengah tadi adalah P barnya itu ya, rata-ratanya di 0,04 ya. Garis atasnya itu 0, berapa?
0,10 dan garis bawahnya adalah tadi nggak boleh minus gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ini ada yang di atas 0,10 ya kelihatannya ini ya. Coba kita lihat lagi deh ini ya, datanya yang sebelumnya. Di atas 0,10 ya. Nah, ini yang ke-17 ini dia 0,11 ya. Tadi kan nggak boleh, tidak boleh lebih dari 0,10 atau tidak boleh kurang dari 0 gitu ya. Nah, sementara di sini kan ada nih 0,11. Nah, berarti ini yang 17 ini cacat dia. Variasinya maksudnya gitu ya. Tuh. Nah, ini variasinya teman-teman ya. Kan titik-titik biru ini tadi mewakili apa? Masing-masing mewakili satu sampel ya. Hampir semua titik berada di titik dalam batas kendali kan ini tuh ya. Artinya sebagian besar waktu proses berjalannya itu kan normal. Tapi kalau kita lihat tadi yang titik yang ke-17 ini melewati batas atas atau di atas 0,10. Nah, inilah yang saya kasih tanda kotak merah ini gitu ya. Nah, artinya kalau ada titik yang keluar dari batas kendali, artinya itu ada penyebab khusus atau assignable cause kalau nggak salah ya tadi ya, yang mungkin terjadi. Nah, dengan kata lain, variasi yang muncul bukan hanya karena faktor alami atau kebetulan, tapi ada sesuatu yang spesifik yang mengganggu proses. Apakah tadi ya operatornya masih baru, atau mungkin gangguan sistem, atau perubahan prosedur, atau mungkin beban kerja yang meningkat. Nah, dalam situasi seperti ini, tugas kita ini adalah menyelidiki dan menemukan penyebabnya, lalu melakukan perbaikan supaya proses kembali stabil. Jadi kesimpulannya secara umum, proses data entry ini cukup baik dan terkendali ya. Tapi ada satu kejadian yang perlu perhatian khusus karena keluar dari batas kendali ini. Dan inilah kekuatan dari P-chart ini. Kita bisa membantu membedakan antara variasi yang normal dan variasi yang butuh tindakan. Tuh ya. Kan? Warna merah. Possible assignable cause present ya. Nah, udah ya. Karena ini kan sama kurang lebih gambarnya tuh dengan yang sebelumnya tuh. Lanjut ya ke slide selanjutnya. Control limit untuk si chart ya, atau count chart ya. Si chart atau count chart digunakan untuk mengendalikan jumlah cacat atau defect dalam setiap unit produk atau sampel. Misalnya contohnya ini jumlah goresan pada kaca, jumlah lubang pada kain, jumlah kesalahan pada dokumen. Nah, data yang dipakai itu bukan proporsi, tapi jumlah absolut ya. Nah, kalau tadi kan P-chart digunakan untuk mengontrol proporsi cacat. Maka sekarang si chart ini digunakan untuk mengontrol jumlah cacat gitu ya. Untuk mengontrol jumlah cacat dalam suatu unit produk atau layanan. Misalnya kita periksa beberapa lembar formulir dan kita hitung berapa banyak kesalahan penulisan di setiap lembarnya ini gitu ya. Atau kita periksa berapa lembar kain dan hitung misalnya berapa banyak noda atau lubang di setiap lembarnya. Nah, jumlah cacat seperti ini bisa lebih dari 1 per unit dan inilah yang cocok untuk si chart gitu ya. Nah, secara statistik jumlah cacat ini mengikuti distribusi Poisson ya. Kenapa? Karena kita menghitung kejadian cacat yang jarang tapi bisa terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 unit gitu ya. Jadi dalam satu itu bisa ada banyak ya. Namun seperti jenis chart lainnya, karena kita punya banyak sampel, maka dengan bantuan central limit theorema ya, distribusi Poisson ini bisa kita dekati dengan distribusi normal sehingga perhitungannya jadi lebih sederhana gitu ya. Simbol yang digunakan ini ada si bar ya, adalah rata-rata jumlah cacat per unit. Kemudian ada juga akar si bar.
simpangan baku atau standard deviation, ya standar deviasi dari jumlah cacat per unit. Kemudian kita tentukan batas kendalinya seperti biasa menggunakan prinsip 3 sigma. Z-nya itu 3 ya, yaitu 99,7% ya. Nah, Z-nya 3 sigma itu sama dengan kontrol limit 99,73% ya. Dari semua variasi normal akan jatuh di dalam batas kendali atas dan bawahnya UCL ya. Nah, kita lihat ya contoh nyata penggunaan CSART ya pada perusahaan cab company. Cab itu taksi ya kalau nggak salah ya, perusahaan taksi ya. Nah, misalnya perusahaan ini kan menghitung jumlah keluhan pelanggan setiap hari selama 9 hari. Nah, dari data tersebut dari 9 hari ini ada 54 keluhan ya. Nah, dari 54 keluhan ini kalau kita bagi rata 54 bagi 9 itu adalah 6 komplain per harinya. Nah, itulah disebut sebagai SIBAR atau rata-rata jumlah cacat per unit waktu. Nah, gampang ya, tinggal kalian ini aja masukin ya. Rumusnya kan ini. Ya, rumusnya itu kan UCL-nya itu ini ya. SIBAR atau rata-rata count-nya ditambah 3 akar SIBAR gitu kan. Nah, 6 itu ini kan. Nah, 6 ya. Hasilnya UCL-nya 13,35, LCL-nya hasilnya 0 ya, karena nggak boleh minus ini. Mungkin ini perhitungannya minusnya jadi minus 1, sekian mungkin kelihatannya ya. Nah, nanti kalau digambarkan jadinya ini adalah UCL-nya, ini adalah LCL-nya. Dan 6 komplain ini adalah rata-ratanya gitu. Nah, jadi gitu ya. Batas normal untuk jumlah keluhan per hari ada di antara 0 sampai 13,35. Selama jumlah keluhan harian berada dalam rentang ini, proses dianggap stabil atau masih dalam kendali statistik. Nah, coba sekarang kita lihat dulu, perhatikan grafik yang ini ya, sebelah kanan ini. Setiap titik-titik hijau ini tuh apa tadi Geni? Setiap titik-titik hijau ini kan menunjukkan jumlah keluhan per harinya kan. Jumlah keluhan per harinya. Ya. Semuanya kan masih berada di dalam batas kendali ya. Ya. Semuanya masih dalam batas kendali ini. Namun kalau suatu hari nanti misalnya jumlah keluhannya melonjak sampai 15 atau 16, berarti kan di atas ini ya. Kalau 15 atau 16 itu akan melewati batas kendali atas dan itu menjadi sinyal peringatan ya. Bisa jadi ada masalah tertentu, misalnya mungkin ada sopir baru ya, sistem pemesanan yang bermasalah, atau kebijakan baru yang tidak disukai pelanggan. Nah, itulah tujuan utama dari CSART, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk mendeteksi lebih awal ketika proses mulai menyimpang supaya bisa segera dilakukan perbaikan sebelum masalahnya semakin besar. Nah, ini peran manajer dalam penggunaan control chart. Selama ini kan kita sudah belajar ya bagaimana menghitung batas kendali, membuat grafik P-chart dan C-chart, lalu menginterpretasikannya. Tapi dalam dunia nyata, grafik ini tidak akan berarti apa-apa kalau manajemennya tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Nah, sekarang ada 3 keputusan besar yang harus dibuat oleh pihak manajemen agar statistical process control atau SPC ini benar-benar bisa efektif. Yang pertama adalah memilih poin
memilih yang pertama itu memilih poin atau titik-titik dalam proses yang perlu dikontrol dalam SPC-nya. Jadi tidak semua bagian dari proses produksi atau layanan perlu dipantau secara terus-menerus. Artinya manajemen harus menentukan di mana titik kritisnya, yaitu bagian yang paling berpengaruh terhadap kualitas produk atau kepuasan pelanggannya. Nah, kemudian yang kedua, kita menentukan jenis chart yang paling sesuai ya. Ini juga penting karena jenis data menentukan jenis grafik. Kalau kita mengukur proporsi cacat, gunakan P-chart. Kalau menghitung jumlah cacat per unit, gunakan C-chart. Kalau mengukur karakteristik variabel seperti panjang, berat, atau waktu, maka mungkin lebih cocok pakainya X-bar atau R-chart. Nah, jadi pemilihan teknik charting juga harus tepat agar hasilnya bisa diinterpretasikan dengan benar ya. Dan yang ketiga, menetapkan kebijakan ya. Di sini kita menetapkan kebijakan dan juga prosedur-prosedur dan SPC yang jelas. Artinya, perusahaan harus punya aturan tertulis tentang apa yang harus dilakukan. Kalau ada titik keluar dari batas kendali, siapa yang harus mengecek, apa yang harus dianalisis gitu ya. Nah, jadi tanpa kebijakan yang jelas, chart ini hanya cuma jadi pajangan, terlihat rapi tapi tidak menghasilkan perbaikan apapun. Nah, jadi ini adanya P-chart, C-chart, X-bar, R-chart itu kan ya harus ada tindakan selanjutnya bagaimana gitu ya. Nah, kalau manajemen bisa membuat 3 keputusan ini dengan tepat, maka statistical proses kontrol ini akan menjadi alat yang sangat kuat untuk menjaga stabilitas proses dan meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Nah, ini kapan katanya kita harus menggunakan chart yang mana gitu ya? Kapan kita harus pakai chart yang mana gitu. Nah, ini sering membingungkan ya di awal karena ada banyak jenis chart dalam SPC. Tapi sebenarnya cara memilihnya cukup sederhana. Semua tergantung pada jenis data yang kita punya ya. Kita mulai dulu dari kategori yang besar dulu ya. Apakah datanya itu variabel atau atribut ya? Kalau datanya berupa variabel, artinya datanya bisa diukur secara kontinu ya, seperti panjang, berat, waktu, suhu atau tekanan. Nah, tadi ya kalau datanya variabel itu bisa diukur secara kontinu, panjang, berat, waktu, suhu, tekanan. Nah, ini kita pakai X-bar chart atau R-chart misalnya gitu ya. Dua-duanya kan harus dipakai ya. Nah, tujuannya adalah menentukan rata-rata ya, memantau rata-rata atau mean dan rentang gitu ya dari pengukuran kita dari waktu ke waktu. Nah, misalnya kalau kita sedang mengukur panjang baut setiap jamnya, misalnya dari tiap jam kita ambil 5 sampel, lalu kita hitung rata-ratanya untuk X-bar chart dan selisih antara nilai tertinggi dan terendahnya itu pakai range chart atau R chart. Nah, dengan cara ini kita bisa melihat apakah prosesnya masih stabil dan konsisten ya. Nah, sekarang kalau misalnya datanya berupa atribut, tadi kan atribut itu hasilnya bisa dikategorikan bukan diukur. Misalnya kalau atribut itu baik, rusak, lulus, gagal, benar, salah. Nah, untuk jenis data ini kita punya dua pilihan chart. Apakah kita pakai P-chart ya atau kita menggunakan C-chart ya. Nah, kalau P-chart itu digunakan ketika kita bicara tentang proporsi cacat, misalnya berapa persen produk yang rusak dari total yang diperiksa. Nah, jadi kalau kita punya banyak sampel dan di setiap sampel ada banyak item, P-chart cocok digunakan.
Tapi si chart di sisi lain digunakan ketika kita menghitung jumlah cacat per unit produk atau per waktu. Misalnya ada jumlah lubang, misalnya ada jumlah lubang pada selembar kain, jumlah kesalahan ketikan dalam satu halaman misalnya ya, atau jumlah keluhan pelanggan per harinya misalnya. Nah, data seperti ini berbentuk hitungan dan biasanya mengikuti distribusi Poisson ya. Kalau datanya kontinu bisa diukur gunakan X-bar atau R-chart. Kalau datanya kategori atau hitungan gunakan P-chart atau C-chart. Nah, dengan cara ini kita tidak hanya tahu bagaimana membuat control chart, tapi juga kapan dan di mana harus menggunakannya. Dan inilah yang membedakan seorang analisis statistik seperti kalian dengan seorang praktisi SPC yang paham konteks prosesnya. Ya, kan nanti mungkin kalian kalau kerjanya di pabrik ya mengontrol misalnya gitu ya, kan nggak mungkin lah ya jadi operatornya, mungkin hanya mengontrol kesalahannya berapa banyak jumlah kesalahan yang dilakukan misalnya gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Setiap proses produksi yang secara alami itu kan memiliki variasi. Tidak ada proses yang benar-benar menghasilkan produk dengan ukuran, berat, atau bentuk yang identik 100% gitu ya. Pasti ada UCL, ada LCL-nya gitu ya, ada variasi-variasinya. Nah, pasti akan selalu ada sedikit perbedaan. Nah, itulah yang disebut sebagai natural variation atau variasi alami. Nah, tujuan dari proses capability ini sekarang adalah untuk melihat apakah variasi alami itu cukup kecil ya. Variasi alaminya itu cukup kecil sehingga hasil produksi masih memenuhi spesifikasi desain yang ditetapkan oleh perusahaan atau pelanggannya. Artinya apa? Meskipun proses kita sudah stabil secara statistik, belum tentu hasilnya memenuhi standar desain ya. Misal contohnya gini, kita bayangkan aja misalnya ya, kita memproduksi baut gitu ya, dengan kita memproduksi baut dengan panjang spesifikasinya itu 10 mm ya, plus minus 0,2 mm. Nah, kalau misalnya tadi prosesnya stabil itu kan menghasilkan baut dengan panjang rata-rata misalnya 10,4 mm secara konsisten, itu kan artinya prosesnya terkendali kan ya. Tapi tidak sesuai spesifikasi, jadi stabil itu bukan berarti bagus. Nah, disinilah proses capacity berperan. Kemampuan proses mengukur seberapa besar hubungan antara variasi alami dari proses dan batas spesifikasi desain. Kalau variasi alami berprosesnya lebih kecil dari batas spesifikasi, artinya proses kita cukup mampu atau capable gitu ya, makanya disebutnya capability ya. Tapi kalau variasinya terlalu besar, sebagian produk pasti keluar dari batas spesifikasi ya, dan itu berarti proses perlu diperbaiki. Nah, singkatnya itu ya, yang namanya kontrol itu berarti proses kita stabil dari waktu ke waktu kan. Nah, sementara yang namanya capability itu proses kita mampu menghasilkan produk sesuai standar yang ditetapkan. Idealnya sebuah proses harus statistically control ya, harus statistically control dan juga harus capable gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Nah ya, kita lanjut ke proses capability ratio. Nih, proses capability ratio atau yang sering disingkat sebagai CP ya. Kalau sebelumnya kita bicara tentang kemampuan proses, maka CP ini adalah cara mengukurnya secara kuantitatif ya. Rumusnya bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Artinya kita bandingkan lebar batas spesifikasi produk dengan lebar variasi alami proses, yaitu 6 kali standar deviasi ya.
karena kita menggunakan batas kurang lebih 3 sigma di setiap sisinya. Sisinya sebelah kiri 3, sebelah kanan 3 jadi 6 ya. Nah, dengan kata lain, CP atau proses capability ratio ini menunjukkan berapa banyak proses kita muat di dalam batas spesifikasi desainnya. Semakin besar nilai CP, berarti variasi proses semakin kecil dibandingkan batas spesifikasi. Dan itu artinya proses kita semakin baik. Nah, sekarang kita bahas nih interpretasinya ya. Sebuah proses jika dikatakan capable kalau minimalnya itu sama dengan 1,0 ya. Kalau CP-nya minimal sama dengan 1,0 artinya lebar variasi proses atau 6 sigma persis sama dengan lebar spesifikasi. Nah, tapi dalam prakteknya CP-nya itu 1,33. Kenapa? Karena untuk memberikan ruang kalau prosesnya itu tidak benar-benar tepat di tengah spesifikasi. Tapi perlu diingat, CP ini hanya melihat lebar variasi, bukan posisi rata prosesnya. Jadi meskipun misalnya CP-nya tinggi, kalau rata-rata proses tidak berada di tengah batas spesifikasi, produk tetap bisa keluar dari batas. Itulah mengapa nanti ada ukuran lain yang disebut sebagai CPK ya. Nah, disebut sebagai CPK itu gitu teman-teman, yang mana memperhitungkan apakah proses itu terpusat atau tidak gitu ya. Nah, jadi intinya saya ulang lagi ya, CP ini mengukur potensi kemampuan proses, bukan posisi rata-ratanya. Kalau nilai CP-nya 1 berarti prosesnya ini pas-pasan, karena kan minimal 1. Kalau CP-nya 1,33 berarti cukup baik. Kalau CP-nya 2 berarti kualitas kelas dunia atau Six Sigma level. Nah, itu ya. Ini slide 15, slide 16, slide 17 sama gitu ya. Saya langsung ke slide 17 aja ya. Karena sama 15, 16, 17 kurang lebih. Nah, gini teman-teman ya. Sekarang kita lihat contoh nyata dari perhitungan proses capability ratio atau CP ini. Nah, ini diambil dari proses klaim asuransi di mana kita ingin melihat apakah waktu penyelesaian klaim sudah cukup stabil dan memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan perusahaan. Dari data yang ada, kita tahu bahwa rata-rata waktu penyelesaian klaim itu adalah 210 menit. Dengan simpangan bakunya itu adalah 0,516 menit. Perusahaan menetapkan spesifikasi desainnya itu 210 plus minus 3 menit. Artinya batas bawahnya itu adalah 207, batas atasnya 213. Nah, sekarang kita ingin tahu seberapa mampu proses ini dalam memenuhi batas tersebut. Dengan kita menggunakan CP rumus ini ya, dengan rumusnya seperti ini, maka kita hitung 213 dikurangi 207 dibagi 6 dikali 0,516. 6 itu kan sigma ini ya. 0,516 itu adalah ininya. Nih. Sama dengan 1,938. Berarti artinya proses klaim ini capable atau proses klaim ini sangat baik dan sangat mampu menghasilkan waktu penyelesaian yang konsisten di sekitar target 210 menit. Bahkan nilai ini hampir mendekati standar Six Sigma yang mensyaratkan CP sebesar tadi 2. Kalau nilainya sampai 2 itu berarti dia udah sempurna gitu ya. Nah, jadi kalau perusahaan mempertahankan performa seperti ini, pelanggan hampir pasti akan mendapatkan waktu penyelesaian klaim sesuai dengan harapan. Namun perlu kita ingat satu hal penting, CP itu tidak mempertimbangkan apakah proses berada di tengah spesifikasi atau tidak. Dalam kasus ini, rata-rata prosesnya kan 210 menit. Kebetulan memang tepat di tengah. Jadi 210 menit itu 210 tambah 3 adalah 213. 210 dikurangi 3, 207. Ya.
Jadi tidak masalah, tapi kalau rata-ratanya bergeser ke salah satu sisi, meskipun CP-nya tinggi, bisa saja ada sebagian klaim yang keluar dari batas waktu yang dijanjikan. Kesimpulannya, nilai CP 1,938 ini menunjukkan bahwa proses ini sangat capable. Selama rata-rata proses tetap berada di tengah spesifikasi, kemungkinan klaim terlambat atau terlalu cepat akan sangat kecil. Nah, tadi kita sudah bahas CP, yaitu ukuran kemampuan proses terhadap batas spesifikasi secara umum. Sekarang kita bahas selanjutnya yaitu CPK-nya atau Process Capability Index. Nah, bedanya gini, kalau tadi CP hanya melihat seberapa lebar variasi proses dibandingkan dengan batas spesifikasi, CPK justru melihat posisi rata-rata prosesnya. Apakah proses itu berada di tengah spesifikasi atau justru bergeser ke salah satu sisi? Nah, rumusnya seperti bisa dilihat nih sama kalian ya. Artinya kita ambil nilai terkecil antara jarak dari rata-rata ke batas atas dan jarak dari rata-rata ke batas bawah. Lalu dibagi 3 sigma. Dengan kata lain, CPK ini menunjukkan seberapa dekat proses kita ke batas spesifikasi terdekatnya. Nah, oke, misalnya gini ya. Kalau rata-rata prosesnya itu tepat di tengah antara batas atas dan batas bawah, maka nilai CPK-nya itu sama dengan nilai CP ya. Nah, tapi kalau prosesnya bergeser ke satu sisi, maka CPK akan lebih kecil dari CP karena salah satu jarak ke batas spesifikasi jadi lebih pendek. Jadi, CPK tidak hanya bicara variasi, tapi juga memperhitungkan posisi rata-rata proses. Nah, inilah yang bikin CPK itu jadi lebih realistis dalam menilai performa sebenarnya dari proses. Nah, jadi sebuah proses dianggap capable kalau CPK-nya itu lebih besar daripada 1,0. Artinya proses masih berada dalam batas spesifikasi meskipun mungkin tidak sempurna di tengah. Namun target umum di industri biasanya CPK-nya itu tadi berapa? 1,33 untuk menunjukkan proses yang cukup aman terhadap pergeseran kecil. Sedangkan kalau untuk kualitas kelas dunia atau Six Sigma itu tadi CPK-nya itu kan 2,0 gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya itu apa? CP menunjukkan potensi kemampuan proses kalau prosesnya sempurna di tengah, sementara CPK menunjukkan kemampuan nyata proses dengan mempertimbangkan pergeseran rata-rata. Jadi kalau CP tinggi tapi CPK rendah, itu tanda bahwa prosesnya stabil tapi tidak terpusat dan perlu dilakukan penyesuaian atau recentering ya, perlu recentering supaya hasilnya lebih konsisten dalam batas spesifikasi. Ini kalau nggak salah slide 19 sampai slide 22 itu sama persis ya. Kita lihat ya, ini slide 19 ya, Neo Cutting Machine. Tuh ya, tinggal dimasukin angkanya. Nah, ini aja deh, langsung saya kedua-dua aja ya. Karena sama, saya perhatikan itu sama persis ya. Nah, sekarang kita lihat nih contoh penerapan CPK pada kasus nyata, yaitu pada mesin pemotong yang baru ya. Nah, tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa baik mesin baru ini bekerja dan apakah hasil potongannya sesuai dengan standar desain yang diharapkan. Dari data yang kita punya, rata-rata itu tadi adalah rata-rata hasil potongan atau X-bar-nya itu adalah 0,250 inci. Kemudian simpangan baku prosesnya itu adalah 0,0005 inci. Batas atasnya itu adalah 0,251 inci. Batas bawahnya itu adalah 0,249 inci. Nah, sekarang kita hitung CPK-nya dengan rumus yang sudah tadi disebutin ya. Artinya tinggal kalian masukin aja ini. Nah, 0,251 dikurangi 0,250.
Tadi nih ya 3 ya udah jadi ketentuannya 3 dikali 0,005 gitu. Ini juga sama. Nah, kalau kalian lihat ini tuh hasilnya sama ya. Kedua sisi menghasilkan nilai yang sama. Coba aja kalau kalian nggak percaya ya. 0,251 dikurangi 0,250 dibagi 3 kali 0,005. Hasilnya itu 0,67. Ini juga yang sebelah kanan juga sama. Hasilnya adalah 0,67. Nah, artinya nilai CPK 0,67 berarti variasi prosesnya terlalu besar dibandingkan dengan batas spesifikasi. Dalam artian proses ini tidak cukup capable ya. Dalam proses ini dia tidak cukup capable atau belum mampu menjamin semua hasil potongan berada dalam batas desain 0,249 sampai 0,251 inci. Secara praktis ini menunjukkan bahwa sekitar 30 atau 40% hasil potongan berpotensi keluar dari spesifikasi ya. Entah apakah mungkin itu dia terlalu tebal atau mungkin terlalu tipis. Nah, dengan kata lain, meskipun rata-rata prosesnya sudah ada di tengah, tingkat variasinya masih terlalu tinggi ya untuk memenuhi standar kualitasnya. Artinya ini tuh dia belum cukup presisi gitu ya. Dia belum cukup presisi. Kalau dikatakan capable itu kan tadi minimal harus 1,0 dan idealnya tadi 1,33 atau bahkan lebih. Nah, jadi harus gimana dong? Perlu dilakukan penyetelan mesin untuk mengurangi variasi. Misalnya dengan memperbaiki sistem penjepitnya, atau kecepatan potongnya, atau dikalibrasi alatnya. Dengan contoh ini kita bisa lihat perbedaan antara proses yang stabil dan proses yang capable. Stabil berarti hasilnya konsisten, tapi capable berarti hasil yang konsisten itu juga sesuai dengan batas desain yang diinginkan. Nah, ini CPK seperti yang sudah kita bahas sebelumnya menunjukkan seberapa dekat proses kita terhadap batas spesifikasi terdekat. Jadi semakin besar nilainya, semakin baik prosesnya. Nah, gambar ini membantu kita melihat makna secara visual. Pertama, kalau CPK-nya bernilai negatif misalnya. Nah, kalau CPK-nya nilainya negatif itu artinya kan menunjukkan seberapa dekat proses kalau misalnya tadi nilainya negatif itu terjadi kalau rata-rata proses sudah berada di luar batas spesifikasi ya. Nah, di luar batas spesifikasi artinya sebagian besar produk sudah gagal memenuhi standar kualitas. Kalau ini terjadi, proses sudah tidak terkendali sama sekali. Artinya apa? Perlu segera dilakukan koreksi besar-besaran. Kalau CPK-nya 0, artinya rata-rata proses tepat berada di batas spesifikasi ya. Jadi separuh dari hasil produksi sudah keluar dari standarnya. Ini juga bukan kondisi yang diinginkan karena separuh produk tidak akan bisa diterima pelanggan. Tapi kalau CPK-nya antara 0 dan 1, ini kondisi yang agak lebih baik, tapi masih belum ideal. Artinya sebagian besar produk berada dalam spesifikasi, tapi masih ada yang keluar. Dengan kata lain, prosesnya stabil, tapi belum cukup mampu. Ini sering terjadi pada proses yang baru masih dalam penyetelan, gitu ya. Kalau CPK-nya 1, nah ini batas minimal agar proses dikatakan capable. Artinya lebar variasi proses pas-pasan, tepat mengisi ruang antara batas bawah dan batas atas spesifikasi. Tapi kalau terjadi sedikit pergeseran, sebagian produk bisa keluar dari batas. Karena itu di industri biasanya kita ingin nilainya lebih dari 1 gitu ya. Kalau CPK-nya lebih dari 1, inilah yang kondisi yang diharapkan. Artinya variasi proses jauh lebih kecil daripada batas spesifikasi dan rata-rata proses masih cukup jauh dari kedua batas tersebut. Kalau nilainya 1,33 atau lebih, berarti proses kita sudah cukup aman bahkan jika ada sedikit pergeseran ya. Dan CPK mendekati 0, itu berarti kualitas Six Sigma sangat sedikit kemungkinan cacatnya gitu, hampir sempurna jadinya gitu ya.
Artinya apa? Semakin besar CPK, semakin terpusat dan semakin rapat distribusi hasil proses di dalam batas spesifikasi. Semakin kecil CPK berarti prosesnya makin menyimpang dan hasilnya mungkin tidak konsisten. Jadi CPK itu seperti seberapa aman posisi proses kita dari bahaya keluar jalur. Semakin besar nilainya, semakin jauh kita dari jurang spesifikasi itu, gitu ya. Nah ini kan 24 ya. Form of quality testing use ini juga sama ya, 24 sama 25. Cuma 25 ada tambahan yang warna hijau kotak ini. Coba kita langsung ke 25 aja ya. Penerimaan pengambilan sampel penerimaan ya. Nah, acceptance sampling ini adalah bentuk pengujian kualitas yang biasanya digunakan pada material yang masuk atau incoming materials atau barang jadi sebelum dikirim ke pelanggan. Jadi konsepnya itu, daripada kita memeriksa setiap item satu persatu dari ribuan barang dalam satu pengiriman, kita cukup mengambil sampel secara acak dari seluruh lot atau shipment. Kemudian kita periksa kualitas sampel tersebut satu persatu dari hasil pemeriksaan itu misalnya. Kemudian kita putuskan apakah seluruh lot diterima atau ditolak. Nih misalnya contohnya, bayangkan misalnya sebuah pabrik menerima 10.000 baut dari pemasok. Alih-alih memeriksa semuanya, pabrik hanya mengambil misalnya sampel aja 100 baut secara acak. Jika jumlah baut cacat di sampel melebihi batas yang ditentukan, misalnya lebih dari 5 cacat, maka seluruh lot ditolak. Tapi kalau masih di bawah batas, lot diterima. Kalian kan nerima 10.000 misalnya. Kalian ambil aja sampel 100 baut secara acak. Kalian cek bener nggak tuh dari 100 baut itu. Kalau misalnya ada lebih dari 5 cacat, kita tolak gitu. Tapi kalau masih di bawah batas, diterima. Ya. Penting untuk diingat bahwa acceptance sampling ini hanya berfungsi sebagai penyaring atau screening tool. Artinya, metode ini tidak memperbaiki kualitas proses, tapi hanya memutuskan apakah suatu pengiriman layak diterima atau tidak. Jadi berbeda dengan statistical process control yang tujuannya mencegah cacat sejak awal, acceptance sampling hanya mendeteksi cacat setelah produk selesai dibuat. Lalu bagaimana Pak kalau lotnya ditolak? Nih. Nah, ada beberapa kemungkinan tindakan lanjut ya. Apakah barang dikembalikan ke pemasok untuk diperbaiki atau diganti? Apakah dilakukan pemeriksaan 100% untuk memisahkan barang cacat dari yang baik? Atau dalam beberapa kasus produk bisa diturunkan kelasnya atau regrade ya. Misalnya dijual sebagai produk kelas 2 dengan harga lebih rendah. Jadi secara singkatnya, acceptance sampling ini adalah cara praktis untuk menilai mutu dari sekumpulan barang tanpa harus memeriksa semuanya. Tapi metode ini tidak mencegah cacat, hanya memutuskan diterima atau tidaknya lot tersebut. Karena itu, acceptance sampling cocok untuk pemeriksaan akhir atau inspeksi penerimaan, bukan untuk perbaikan proses di lapangan produksi. Nah, artinya acceptance sampling itu seperti penjaga gerbang gitu ya. Dia tidak membuat produk jadi lebih baik, tapi memastikan bahwa hanya produk yang layak saja yang boleh lewat gitu. Ya, seperti itu teman-teman di kelas manajemen ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Memang ini kalau menurut saya harusnya kita datang langsung ke lapangan ya, baik itu mungkin ke pabrik. Biasanya kalau seperti ini kan cocoknya pabrik ya teman-teman gitu ya.